Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hormat saya kepada pimpinan BNI Syariah Cabang Medan, Pak Asep dan Pak Ajat dari Jakarta, para insyaallah tamu-tamu Allah yang akan berangkat menjadi tamu Allah di tanah suci pada tahun ini. Semoga Allah memberi keberkahan bagi perjalanan sepanjang di sana dan nanti waktu kita pulang. Saya tidak akan banyak memberikan tausiah pada pagi ini karena yang sifatnya manasik ibu-ibu, bapak-bapak sudah dapat dari berbagai sumber. Kalau boleh saya memakai istilah manasik, bahwa yang saya sampaikan hari ini adalah semacam manasik ruhiyah, lebih kepada bekal persiapan hati kita. Pertama, perjalanan ibadah haji adalah sebuah perjalanan yang tentu saja diimpikan oleh semua umat Islam di seluruh dunia. Bahkan orang yang jahat sekalipun memimpikannya untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Inilah satu-satunya ibadah yang dalam Islam dirindukan oleh semua umat Islam untuk bisa melaksanakannya. Mereka tidak merasa ini sebagai sebuah beban. Lebih sering mereka tidak bisa menjalankan karena sebab terhalangi oleh sesuatu, apakah itu kemampuan material dan macam-macam. Artinya orang bisa mengerjakan sholat tapi dengan perasaan dia terbebani. Orang bisa mengeluarkan zakat tapi dengan penyimpangan niat, dia mengira bahwa itu adalah kehebatan dia dalam berderma, padahal zakat itu kewajiban. Saya tidak bisa bilang mengatakan ini satu-satunya, tapi inilah sedikit ibadah yang orang merindukan untuk bisa mengerjakannya, padahal ini kewajiban. Ya, orang rindu bisa mengerjakannya. Kenapa? Karena jawabannya ada sesuatu yang menarik ketika ibadah haji dianggap sebagai penyempurna keberislaman kita. Saya perlu mengatakan bahwa ini pula sedikit ibadah yang Nabi mengatakan kalau benar ibu bapak mengerjakannya maka tidak ada balasan kecuali surga. Dan ini peluang. Kalau saya pagi berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat duha, maka janji-janjinya tidak surga. Janji-janjinya pahalanya adalah ini, pahalanya sekian-sekian dan sebagainya. Tapi kalau haji, tegas dikatakan tidak ada balasan untuk mereka kecuali surga. Kalaupun perjalanannya 40 hari, 40 hari itu bukan perjalanan ibadah hajinya. Ibadah hajinya sekitar 4 atau 5 hari saja. Dan kalau balasannya surga, saya mau bilang jangan main-main, karena bukan tidak mungkin peluang ini tidak akan dibuka Allah lagi lain kali. Arti jangan main-main, maka betulkan semuanya, persiapkan semuanya. Kalau tadi penjelasan-penjelasan dari pihak yang berwenang lebih kepada fasilitas-fasilitas yang kita bisa dapatkan, bagaimana keadaan kita nanti di sana semua, KBH kita sudah menjelaskan itu. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa lulus sebagai orang yang ketika berangkat kita disebut sebagai calon penghuni surga. Saya merubah istilahnya, calon jemaah haji kita rubah jadi calon penghuni surga. Begitu Bapak Ibu naik tangga pesawat nanti, itu adalah para calon penghuni surga yang sedang berangkat. Tapi nanti ketika kami menemukan Bapak Ibu sudah pulang dari tanah suci, maka yang kami temukan adalah para penghuni surga yang sedang pulang kembali. Loh, tapi kami masih hidup di sini. Makanya tunjukkan, makanya indikator kita sebagai orang yang melaksanakan ibadah haji dengan benar, itu akan kelihatan dari semua tingkah dan perilaku kita adalah tingkahnya penghuni surga, tidak ada yang lain. Maka apa yang sebenarnya dihancurkan pertama sekali oleh Allah ketika kita melaksanakan ibadah haji adalah atribut-atribut kemanusiaan kita. Jangan bilang bahwa ibadah haji itu adalah ibadahnya orang-orang punya duit, tidak. Allah dalam Quran menegaskan bahwa orang yang berangkat ke tanah suci itu mereka akan kalian temukan jalan kaki atau berkendaraan. Artinya miskin atau kaya bisa berangkat, nggak ada alasan, tidak ada halangan. Apa yang bisa menghalangi? Pertanyaannya sekarang, adanya undangan dari Allah atau adanya penghalang-penghalang yang membuat kita kesulitan bisa berangkat? Kalau persoalannya adalah orang kaya, ada orang yang jauh lebih kaya dari kita tapi belum pernah bisa berangkat.
Jawabannya, lebih tepatnya dia menghalangi dirinya sendiri untuk bisa berangkat dengan berbagai alasan-alasan yang dia buat. Ada orang yang tidak pernah menduga bahwa dia akan berangkat, tapi Allah pilih dia untuk berangkat tahun ini. Kalau ditanya kepada dia, apakah bapak punya duit? Tidak. Apakah bapak tahu? Bapak tidak. Saya tidak tahu sampai beberapa saat sebelum keberangkatan baru saya disuruh untuk mengurus semuanya. Itu yang saya bilang tadi, itu dapat undangan langsung dari Allah. Dan cara Tuhan, mau bagaimana caranya? Mau dititipkannya sama orang, mau dititipkannya sama gubernur, tolong berangkatkan itu orang. Ada orang yang Allah undang dia, tapi Allah tidak kasih untuk menikmati perjalanan itu. Tapi Allah undang dia. Dia sudah datang ke sana, dia sudah sampai di sana, tapi jelang pelaksanaan wukuf, Allah tutup. Aku tidak izinkan kau ikut wukuf tahun ini. Aku tidak izinkan kau makhluk melihatmu melaksanakan ibadah haji. Tapi aku catat kau sebagai haji di sisiku. Ada orang yang sampai seperti itu. Artinya apa? Dinamika perjalanan yang menuju ke tanah suci itu hanya berhenti di niat. Tapi niat yang tidak rusak. Nah ini, semua ini kita harus bersiap. Gak kedengaran kemana? Keluar? Enggak, ke sebelah kiri. Boleh, kalau enggak. Ibu gak kedengaran keluar? Nah itu kenapa gak kedengaran tadi? Baik, kita lanjutkan. Atau kita ulangi Bu? Lanjutkan aja ya. Baik. Saya ulang sekali lagi. Ada orang yang perjalanannya dia berhenti di niat. Makanya tolong pahami Bapak, bekal yang Ibu bawa, bekal utama yang Ibu bawa, agar kita bisa menyelesaikan perjalanan ini dengan satu goal yang sama, yaitu mabrur, itu adalah bekal ikhlasun niyah. Ikhlaskan niat itu. Jangan buat perbedaan niat. Karena sholat sama haji tidak beda niatnya. Sepakat kan? Sholat sama haji niatnya nggak berbeda. Haji sama umroh tidak ada perbedaan niat. Betul kan? Betul ya? Baca Quran sama sholat niat tidak boleh berbeda. Karena apapun yang namanya ibadah, niat itu harus satu, lillahi ta'ala. Apa yang dimaksud lillahi ta'ala? Jangan fokus apa kata makhluk. Jangan sebelum berangkat ibu sudah pesan sama anak, tolong nanti buatkan kartu nama yang baru ya, tulis haji di depannya. Fokuslah kepada apa yang dijanjikan Allah. Ikhlasun niyah ini tidak mudah. Karena jangan lupa, ketika ibu berangkat nanti, bapak berangkat nanti, setan pun ikut berangkat menyertai ibadah haji kita. Setan mengingatkan, jangan lupa kau orang kaya, selama ini kau dilayani. Jangan lupa kau pejabatnya, kau harus dilayani khusus. Jangan lupa kabihamu kabiha hebat, maka kau harus, ya, pokoknya kemana saja kau harus tunjukkan bahwa kau segala cara untuk bisa menghancurkan keikhlasan. Karena setan tidak mau kita masuk surga. Setan mau apapun pekerjaan kita masuk neraka. Mau haji pun yang kita kerjakan, kita masuk neraka. Padahal, makanya bagaimana yang benar kita berangkat, ini saya belum bicara yang lain. Yang pertama tadi yang harus disiapkan adalah ikhlasun niyah. Yang kedua, ittiba'us syar'iyyah, ikut dengan syariat. Jangan mengerjakan pekerjaan yang syubhat di sana. Jangan membiarkan syahwat kita ikut di kesana. Syahwat ini banyak, syahwat belanja. Kabarnya batu aki di Arab jauh lebih hebat dari batu aki di sini, Pak. Jadi sudah mempersiapkan untuk belanja batu aki. Itu syahwat. Apalagi syahwat makan. Apalagi syahwat minta dihormati. Apalagi syahwat seks. Tunggu ya. Seks di sini bukan hanya sekedar berhubungan suami istri, tapi Quran mengatakan la rafas. Jangan rafas. Rafas itu apa? Penampilan ibu-ibu hati-hati.
Jangan manja sama suami orang dengan alasan satu kloter, satu maktab, satu KBH, lantas ibu lebih manja sama, karena kebetulan suami orang istrinya nggak ikut, ibu juga suaminya nggak ikut. Tolong apa, tas saya diangkatkan dong. Boleh minta tolong, tapi jangan rofas, jangan dengan bahasa yang membuat hati orang bisa salah memahami kita. Itu ya. Kenapa? Karena yang paling mudah dirusak oleh setan dalam perjalanan kita adalah kita berada di jalan yang benar tapi salah tujuan. Makanya pernah satu hari, hati-hati, diceritakan dalam riwayat hadis, begitu banyak orang berangkat ibadah haji, malaikat kagum dengan mengatakan jumlah hari ini jauh lebih luar biasa dari yang kemarin, tapi Allah mengatakan satu pun tidak ada yang mabrur. Coba bayangin, berapa juta orang akan kumpul di tanah haram pada tahun ini? Mungkin di atas 6 juta, mungkin 7 juta, mungkin berapa juta. Coba bayangkan kalau Allah mengatakan tak ada satu pun yang mabrur. Jangan merasa dan mengira kita berada di tempat yang benar, melakukan yang benar, tapi Allah bisa terima. Karena untuk diterima oleh Allah, pertama dia harus dengan niat yang benar. Begitu nyampe kita, labbaik Allahumma labbaik, aku sambut panggilanmu ya Allah, aku sambut. Allah lihat daftar, kayaknya nggak ada lah kau panggil. Kenapa? Aku tidak manggil orang yang datang kemari pakai duit haram ya. Berapa banyak kita? Coba periksa dulu halal haram. Jadi isi tas yang ibu bawa nanti cek itu halal haram. Ini mohon maaf saya, bapak boleh marah sama saya, marah. Kalau bapak lebih ribut, lebih sibuk ngurusin bagaimana cara memasukkan rokok bapak ke dalam tas koper bapak, saya khawatir bapak tidak mabrur haji. Saya mohon maaf, bapak boleh marah sama saya. Bagaimana mungkin Nabi melarang orang yang mulutnya bau bawang ke masjid? Mana lebih jorok, mana lebih kotor, mana lebih tidak baik, rokok atau bawang? Rokok. Rokok itu lebih dekat ke haram walaupun tidak haram kata para ahli kita. Tapi bagaimana mungkin bapak bisa menjemput surga Allah ketika bapak masih membenarkan ada yang remang-remang ikut bersama bapak? Nah, itu hati-hati. Jadi Pak Ustaz, puasa merokoklah sepanjang 40 hari kalau bisa. Atau kalau tidak bisa, jangan menyertakan sesuatu yang Allah tidak suka dalam perjalanan kita, sehingga ketika kita bilang labbaik Allahumma labbaik, Allah bilang apa? La labbaik wa la sa'daik, enggak ada sambutanku. Kau tak beruntung di sini. Ini mungkin dikutip kalau yang merokok mungkin, yang enggak merokok mungkin benar, yang merokok mungkin enggak benar diceramah. Gak masalah, saya cuma menceritakan itu contoh kecilnya. Kenapa? Karena surga tidak mungkin dimasukin oleh orang yang masih menghalalkan dirinya berada di wilayah subhan. Ini kan cerita penghuni surga, cerita untungnya surga. Tapi Pak Ustaz, ya oke lah Pak, tapi-tapinya minimal 5 hari Bapak melaksanakan wukuf sampai tahallul, jangan ada rokok yang Bapak hisap. Nah, itu contoh kecilnya. Nah, kalau bicara minimal, wah ini nampaknya berat. Ya berat memang, ini surga. Tidak ada yang masuk surga kecuali orang yang sudah berada pada tataran dia bersih lahir batinnya. Kalau masih belum bersih, ada orang yang harus masuk neraka dulu. Ada orang yang kemudian berlama-lama dalam cobaan demi cobaan hidupnya dulu. Allah bersihkan, karena tidak mungkin. Makanya bagaimana caranya supaya bersih? Ikut manasiknya Rasulullah SAW. Itu manasik sejati. Fa inna khairaz zadi taqwa. Bahwa sebenarnya bekal terbaik yang harus kau siapkan itu adalah takwa, kata Allah dalam Quran. Apa itu takwa? Takwa itu adalah menjalankan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang dilarang Allah. Menjalankan perintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang Allah, itu sudah menjadi akhlak dalam diri saya.
Sehingga ketika ibu memilih pakaian yang mau ibu bawa ke sana, maka sistem kemudi yang kerja adalah, senang gak Allah kalau pakaian ini yang saya pakai? Saya punya pengalaman lah, namanya juga maktab. Kalau cuma sehari 2 hari masih bisa jaga, tapi kalau sudah datang 5, 10, 20 hari, cara ibu berpakaian pun sudah tidak peduli lagi karena di maktab sudah buka lah semuanya. Sudah berjalan dengan baju tidur ibu untuk naik ke atas menjemur pakaian dan sebagainya. Suka enggak Allah kalau ibu pakai baju seperti itu? Itu saja nanti ibu pegang itu, bawa itu kemana-mana. Ibu belanja saja, jangan beramah tamah sama orang jualan. Karena orang jualan itu bukan orang Arab. Orang jualan itu laki-laki. Laki-laki kalau nengok perempuan agak jongkek, dia pun akan, orang baik saja bisa rusak. Jadi yang namanya belanja saja, nggak usah manja-manja sama orang jualan. Jadi sistem kemudinya saja, bahwa Allah suka nggak ini buat? Aku mau bicara, Allah suka nggak? La jidal, jangan debat-debat di sini. La rafas, wala fusuq. Apa fusuq? Yang tahu itu dilarang, tapi dibuat. Nabi SAW mengingatkan kepada kita untuk bertakwa itu mastata'tum, semampumu. Saya sudah bilang tadi, Bapak jangan takut sama saya, karena kita semua tak ada yang bersih-bersih amat ini. Kalau disingkap aib kita, mungkin berlarian orang nengok kita. Jadi cara supaya mengatasi, kalau tidak bisa full takwa itu, sertakan semangat dan kemampuan untuk terus minta ampun kepada Allah. Karena belum tentu ada hari lain untuk bisa Bapak pergi dan Ibu pergi ke sana. Ya Tuhan, aku tahu bahwa yang aku buat ini salah, tapi betapa lemahnya aku, masih inginnya nafsuku, masih tidak mampunya aku menghalangi ini. Mohon ampun aku kepadamu ya Allah. Itu yang harus kita lakukan. Oke? Jadi mastata'tum, semampu kita. Karena kalau ibu lebih banyak bawa duit, saya khawatir ibu akan lebih banyak sa'inya di luar masjid, di luar Masjidil Haram ketimbang Masjidil Haram. Melontarnya kalau istilah orang haji itu melontar duit, bukan melontar jumrah. Ya, nah itu banyak yang begitu. Banyak nanti jemaah haji yang berangkat cuma 1 koper, pulang sudah sekian koper. Tapi fasilitas ke arah situ sudah banyak lebih baik. Tinggal kirim via titipan apa semua, nggak ada masalah. Tapi yang pasti jaga suhu ketundukan kita kepada Allah. Karena tidak ada orang yang boleh membesarkan dirinya di sana, Allah tidak terima. Labbaik Allahumma labbaik. Itu artinya apa? Assalamualaikum ya Allah. Kira-kira begitu. Mohon maaf kalimat ini tidak tepat yang saya bilang. Ya Allah, selamat aku datang. Welcome. Hello. Assalamualaikum. Kalau kita bilang labbaik, itu artinya karena ada panggilan. Mana siamu? Labbaik. Nah sekarang pertanyaannya, labbaik Allah, aku sambut panggilanmu ya Allah. Pertanyaannya, benar enggak kita dipanggil Allah? Seorang jemaah pengajian bertanya kepada saya, Ustaz kami berangkat haji, tapi yang memberangkatkan penjudi. Kami protes sama dia. Kenapa Ustaz mau berangkat dan tahu betul bahwa duit untuk berangkat itu duit judi? Apa jawaban si Ustaz? Yang penting kan niat kita. Dia 100% salah. Ya, makanya saya ulang sekali lagi ke ibu-ibu, periksa semua bekal berangkat kita ini, apakah bekal berangkat yang Allah akan suka dengan kita di sana. Ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Hati-hati jangan bawa jimat. Ini kau bawa ya untuk jaga-jaga keselamatanmu di sana. Apa ini mah? Jimat. La syarika laka labbaik. Kenapa? Kita dipanggil datang ke rumah Allah. Jangan takut, Allah akan layani kita. Jangan khawatir. Ustaz, saya khawatir kali kesasar. Kesasar itu tidak mustahil, Ibu. Masjid itu sekian kali jauh lebih besar dari Masjid Agung ini. Pintunya satu, kedua, Mekah mungkin tidak pernah kita ke sana. Yang pernah saja belum tentu bisa menemukan suasana yang sama. Apalagi Masjid Haram melakukan perubahan terus-menerus. Hitungan perubahannya sudah jauh lebih cepat. Ada yang berangkat sebelum Ramadan kemarin atau Ramadan kemarin, balik lagi sekarang. Belum tentu sama suasananya. Nah, itu yang harus kita pahami.
Jadi jangan bilang si anu waktu udah pulang nanti ibu, nggak ada hebatnya ibu cerita kalau aku nggak pernah kesasar. Kalau kawan aku yang kesasar saja tiap hari, waktu bilang kalimat itu dia pikir kalau nggak pernah kesasar mabrur lah hajinya. Terus kalau kesasar nggak mabrur lah hajinya, nggak begitu cara berpikirnya. Karena kalau kesasar itu lumrah, apalagi musim haji. Maka itulah apapun yang bisa jadi ingatan, ingat. Kalau memang harus ingat gedung untuk pulang. Nah itu persoalan yang lain. La syarika. Bapak boleh bawa batu akik, cincin yang batu akik, tapi semangatnya bukan untuk digosok-gosokkan di dinding Ka'bah. Karena bisa jadi ada orang yang dia ingin dapat berkah batu akiknya, supaya apalagi dia merasa hebat kali kalau udah bisa menggosokkan ke Hajarul Aswad. Begitu kepalanya masuk ke Hajarul Aswad, tangannya pun masuk untuk gosokkan batu akik misalnya. Itu la syarikalah, jangan buat syirik. Apa lagi? Bentuk-bentuk syirik. Memahami sial. Misalnya hari ini duit ibu hilang, bukan tidak mungkin karena Makkatul Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah itu dua tanah haram, tapi orang yang bertingkah tidak benar juga banyak di sana. Yang namanya calo-calo itu banyak di sana, copet juga ada di sana. Terus ibu bilang, sial kali aku hari ini. Hari sial ini sama saya. Nah itu juga la syarikalah. Karena Allah tidak akan terima orang yang dia masih menempatkan ada kekuatan yang bisa mendukung keselamatan dia kecuali Allah di tanah suci sana. Oke? Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk. Sebenarnya pujian, karunia dan kekuasaan itu milikmu Tuhan. Kita diajari untuk mengucapkan kalimat itu, untuk tidak pernah merasa hebat atas prestasi kita. Di yaumul akhir kata Nabi, ada 3 orang yang kalau kita tengok sekarang pasti masuk surga. Menurut kita, kayaknya kalaupun bukan pasti, di luar dialah masuk surga ketimbang kita. Yang pertama, seorang ulama yang hari-harinya habis berdakwah di tengah masyarakat. Yang kedua, orang yang punya harta dan menghabiskan hartanya untuk berinfak di jalan Allah. Yang ketiga, orang yang dia berjuang di jalan Allah dan dia mati sebagai syahid di jalan Allah. Tiga-tiganya ini Allah masukkan di akhirat nanti dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangin. Ustaz itu dipanggil. Gimana Ustaz? Untuk apa kau gunakan ilmu yang kukasih? Alhamdulillah Tuhan, siang, pagi, malam, sore digunakan untuk berdakwah di jalan. Jutaan orang telah berubah baik. Orang bengkok bisa lurus, orang tidak tahu ku kasih tahu, orang tidak ngerti ku beri pengertian, orang salah ku ajak bertobat. Alhamdulillah, sudah banyak orang berubah baik dari dakwah yang kau lakukan, dari ilmu yang kau berikan kepadaku. Apa jawaban Allah? Bohong kan? Tahu kenapa Allah bilang bohong? Kau berdakwah supaya dianggap orang kau ulama, supaya kesana kemari kau datang dihormatin orang banyak, supaya orang sungkem kepadamu setiap jumpa, ambil berkah, minummu, sisa minummu diambil orang, tanganmu dicium bukan cuma punggungnya tapi tapaknya juga dicium, dan kau berada di majelismu memang semua orang datang kepadamu, semua orang mengadu kepadamu, sehingga kau lalai bahwa semua itu harus kau lakukan karena innal hamda, pujian itu milik Allah, bukan milikmu. Kalau kita sholat, ingat gak terakhir sholat, bil alamina innaka hamidum majid. Di sentoro semesta raya ini yang layak terpuji cuma kau Tuhan. Di sana hancurkan sebab-sebab yang kita ingin minta dipuji Allah. Bapak gubernur ya, bapak wali kota ya, bapak pejabat anu ya, kepala dinas anu ya. Pak, di sini tidak ada gubernur. Di sini kita sama-sama hamba Allah. Di sini pakaian kita sama, ihram kita sama, takbir kita sama, sujud kita sama. Jangan kau lihat jabatanku di sana, karena kita sama-sama sedang diundang kemari. Aku tidak tahu bisa jadi tamu yang baik atau tidak di sini. Baik. Jadi buang jauh-jauh pujian banyak orang sama kita. Wan ni'mah, karunia itu milik Allah. Jangan ibu merasa aman kalau di kantong ibu nanti ada duit yang sekian ribu riyal, puluh ribu riyal.
Orang cuma bawa living cost-nya saja 1.500. Sementara ibu bisa. Nah, tambah lagi BI ngasih apa istilahnya ini, Pak? Kartu kredit atau apa gitu. Spesial khusus. Nah, jangan merasa aku aman. Tidak ada masalah. Jangan, karena nikmat itu milik Allah. Tinggal bagaimana mensyukuri semua nikmat yang dikasih Allah di sana. Kalau kaki ibu masih tahan ke masjid, pergi ke masjid. Kalau kita masih tahan perut untuk tidak makan, udah, jangan makan saja, kerja di sana. Ibadah, ambillah kesempatan yang belum tentu akan berulang dalam waktu-waktu yang lain. Syukuri nikmat dengan memanfaatkan semua karunia. Jangan bawa sesuatu ke sana yang tidak bisa membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ternyata hamda, nikmat, mulk itu bisa membuat kita merasa tidak butuh Tuhan sepenuhnya. Ada berapa banyak orang yang kena punya jabatan dia tidak mau tunduk kepada Allah. Ada berapa banyak orang yang kena merasa dia punya kekayaan, dia tidak merasa harus serius tunduk kepada Allah. Ada berapa banyak orang yang kena dia populer, dia merasa aman. Kalau saya tidak ada masalah, saya pergi kemana saja saya aman, karena semua orang kenal saya. Ingat, itu milik Allah. Jangan syarikatkan Allah dengan apa yang kita kira bisa membuat kita aman itu. Kalau sudah begini, insya Allah yang kita tunggu sebenarnya, bapak-bapak khususnya yang diberangkatkan oleh atau yang mengambil fasilitas, apakah menyimpan uang kemarin yang hari ini kita lepas melalui BNI Syariah. Kita berdoa kepada Allah supaya bapak-bapak, ibu-ibu adalah orang yang nanti waktu pulang sudah mendapat cap penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita menjalankan sisa umur kita dan menunggu waktu sepenuhnya Allah masukkan dalam surga Allah. Apa indikatornya? Satu, keikhlasan kita meningkat dalam segala hal. Kedua, ketundukan kita kepada Allah semakin menguat. Nanti Pak, ada nasihat itu, Bapak Ibu, supaya jangan sering-sering ke Masjidil Haram. Satu titik itu bagus, tapi di satu titik ukur diri sendiri. Udah Bu, nggak usah ke Masjidil Haram. Kenapa? Karena semua tanah haram ini mengikut fatwa ulama Saudi, itu adalah tanah haram yang pahalanya tetap dapat 100.000 rakaat. Supaya kita atur, biasanya jelang-jelang mau wukuf itu disuruh itu. Atur stamina kita supaya jangan capek kali nanti di Arafah, di Mina. Jangan takut, sakit pun tetap disuruh untuk berangkat ke Arafah. Kalau saya mengatakan, terima semua pelayanan Allah sesanggup kita nerimanya. Kalau tidak ada alasan yang membuat kita tidak harus atau tidak harus ke masjid, maka pergilah ke masjid dan syukuri nikmat itu. Karena ada jutaan, ada miliaran umat Islam yang kakinya tidak pernah singgah ke Masjidil Haram. Sementara kita dikasih kesempatan singgah ke sana dengan alasan-alasan kita tidak mendatang. Kecuali harus nyuci. Gak bisa Pak, saya nyuci, jadi subuh ini kayaknya gak bisa lah, karena jauh maktab saya. Oke, gak masalah. Zuhur nanti saya tak bisa lah berangkat. Kenapa? Karena saya butuh istirahat, agak capek. Silakan, gak masalah. Tapi kalau tidak ada alasan berarti, ambil. Rasakan pelayanan Allah. Karena kelelahan di jalan dakwah itu jauh lebih utama daripada kelelahan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Baik, itu indikator kedua. Kami menunggu Bapak Ibu, karena satu hal yang harus dipahami. Berangkat haji sebenarnya ini yang mau saya bilang dari awal. Kita sebenarnya sedang dipanggil dalam sebuah muktamar besar para duta dakwahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan ibadah fardhiyah yang hanya untuk kebutuhan fardhiyah. Dulu Belanda itu sampai menutup orang Indonesia berangkat haji karena setiap haji pulang selalu buat masalah. Jadi kita tidak pernah dikasih visa haji lagi sama dia. Kenapa? Dia takut. Jadi jangan kita jauh-jauh berangkat ke sana, pulang cuma bangga dengan gelar haji. Yang sering saya bilang, jangan baju putih kita itu isyarat ketidakikhlasan kita. Karena pakai baju putih Ibu merasa ini seragam hajinya ini. Kenapa Ibu pakai baju kok macam kayak orang haji? Apa masalahnya saya pakai begini? Tapi bukan belum haji. Loh, siapa bilang orang haji harus begini pakaiannya? Nah, itu yang harus kita hancurkan. Nanti di sana kita jumpa banyak orang.
pelajarilah mereka. Jangan terus, karena jangan lupa, walau sholatnya di Masjidil Haram, belum tentu orang-orang soleh, orang-orang pintar semua itu. Maka kalau nanti ibu tengok ada yang aneh-aneh, boleh, silakan, bapak boleh bertanya, ada apa ya? Kenapa? Hakikatnya Allah sedang mengajak kita untuk melihat semua penampilan dan penampakan Islam, dan pulanglah nanti sebagai duta dakwahnya Allah mengingatkan kita kepada tauhid. Indonesia ini kita sedang dirusak dan diajak rusak. Maka tugas ibu bapak saya berharap semoga Allah mudahkan itu, untuk minimal setelah pulang kita harus mencanangkan sejak hari ini aku adalah dutanya Allah untuk mendakwahkan Islam semampu yang aku bisa lakukan. Bapak-bapak yang mulia, ibu-ibu, saudara-saudara, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Kalau saya insya Allah tidak ada masalah, kapan saja ibu nanti mungkin kalau rasanya cocok untuk bertanya ke saya, tanyalah ke saya dengan nomor HP saya, kapan saja di sana atau bagaimana. Karena beberapa jamaah yang melaksanakan ibadah haji seringkali sudah sampai di sana masih bertanya ke saya. Nggak ada masalah, saya siap memberikan jawaban-jawaban kalau memang dibutuhkan. Tapi yang paling pasti, kalau tadi saya sebut rokok, itu memang serius, tapi juga sekaligus mengingatkan. Tapi yang satu paling pasti, saya tidak mengatakan bahwa kalau bapak bawa juga maka bahaya nanti bapak tidak mabrur, peluang tidak mabrurnya. Itu yang saya bilang tidak ada. Peluang, bukan tidak dapat. Karena di sana kunci bapak mabrur itu bukan bawa atau tidak bawa rokok, tapi bersihnya dari wukuf sampai tahallul. Itu bapak jaga. Kalau saya pesan sama bapak sama ibu, jagalah itu sebaik-baiknya. Kenapa? Di 4 atau 5 hari itulah peluang surga bapak ditentukan sebenarnya. Kalau tidak dapat, belum tentu bisa diulang di tahun yang lain. Ya, tapi kami dan semua, saya bukan mengatakan mewakili, tapi saya yakin BNI Syariah buat acara ini dalam rangka doa juga, supaya bapak ibu sekalian tidak pulang dengan tangan kosong. Kalau koper banyak itu tergantung duitnya itu. Tapi kalau mabrur itu tergantung takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu tidak ada satu toko pun yang bisa jual. Saya belilah takwanya, enggak ada. Tidak seperti pulsa yang bisa diisi. Tapi takwa itu tergantung kita. Kita mau dekat sama Allah, ketakwaan kita meningkat. Kita bersihkan keimanan kita kepada Allah, ketakwaan kita meningkat. Supaya jangan salah lagi. Nanti biasanya kan ada istilah penepung tawaran. Di luar sana terjadi perdebatan. Tidak boleh, ini bisa masalah. Kalau saya bilang, itu masalah khilaf yang gak usah berdebat. Tapi satu aja, saya pernah ngelihat ada orang berangkat haji, gayanya macam pestanya orang sekuler. Panggil keyboardnya nyanyi macam-macam, satu harian pakai papan bunga. Nah, enggak, jangan buat begitulah. Kalau bisa datang ke tetangga, kalau tidak buat open house di rumah, undangi semua, undangi orang soleh, undangi orang susah makan, ajak makan dan pamitlah kepada mereka, mintalah didoakan oleh mereka. Ustaz, kalau pakai tepung tawar silahkan, kalau tidak pakai silahkan, mana yang betul? Saya nggak bisa bilang ini masalah yang diperdebatkan, kecuali memang dia tidak diperdebatkan, tak ada masalah. Ustaz, kalau azan, kalau saya ditanya, nggak usah lah pakai azan, nggak ada syariatnya kita disuruh azan. Kalau marhaban Ustaz, melepas saya berangkat dari rumah, silakan. Kalau azan itu hanya dalam beberapa itu, karena di masyarakat itu ada pakai azan sudah, azan, wah ini memberangkat, nggak ada syariat. Jadi udah laksanakan. Jadi bagaimana? Pakai doa. Ya udah, kalau bisa memberangkatkan dari rumah ada ustaz berdoa, sudah. Lepas berdoa, mau takbir, mau marhaban, silakan. Oke ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberi keberkahan kepada kita. Secara pribadi kembali saya mendoakan Bapak. Saya ingin melihat wajah-wajah ini semuanya bisa pulang sebagai hamba Allah yang mabrur dan sehat nantinya. Tidak ada yang kurang satu apa. Mudah-mudahan kita selamat berangkat, selamat kembali ke rumah kita masing-masing, dan kita menjadi hamba yang Allah ridha. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, apapun yang kami lakukan pada pagi hari ini, tidaklah itu kami lakukan kecuali kami mengharap ridha. Apapun yang kami buat hari ini,
tidaklah kami lakukan kecuali kami menginginkan saudara-saudara kami akan berangkat ke tanah suci, akan berangkat ke rumahmu, akan berangkat ke Haramain, adalah mereka-mereka yang berangkat dalam keadaan selamat dan kemudian kembali dalam keadaan selamat. Tidaklah acara ini kami lakukan kecuali kami berharap semoga kau memilih mereka di antara orang yang kau berikan hadiah mabrur bagi haji mereka, ya Allah. Maka ya Tuhan kami, bantulah mereka untuk bisa menjaga keikhlasan niat mereka, kelurusan amal-amal mereka, kekuatan sabar mereka, dan kekuatan tawakal mereka, agar selama perjalanan ibadah ini mereka lakukan, mereka tetap dalam lindungan, mereka tetap dalam kasih sayang, agar ketika mereka mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, maka engkau menjawab dengan bahwa kau sambut panggilan mereka dan kau berikan hadiah keberuntungan untuk mereka, agar dalam perjalanan ibadah ini mereka bisa merasakan betapa besarnya kebesaran, betapa luar biasanya kasih sayang, betapa tingginya kelezatan cita rasa dalam beribadah di jalan. Wahai Tuhan, agar mereka saat melihat Ka'bah mereka bisa merasakan betapa agungnya Engkau, agar mereka ketika sujud di depan Ka'bah mereka bisa merasakan betapa indahnya pertemuan kepadamu, betapa indahnya sujud langsung di depan kiblat. Wahai Tuhan, agar ketika mereka berziarah di makam Rasul mereka bisa merasakan betapa luar biasanya Nabi kami ini dalam mendakwahkan Islam, melakukan dakwah ini dengan penuh kesabaran walaupun hambatan, rintangan dan upaya pembunuhan dilakukan kepadanya. Agar saudara-saudara kami ini ketika mereka melakukan ibadah di dua masjid suci itu, ya Allah, mereka bisa merasakan berada dalam dekapan sayang ya Tuhan. Mereka bisa merasakan betapa nikmatnya berada dalam ibadah itu, betapa kenikmatan hidup ternyata tidak terletak pada kekayaan, bukan terletak pada jabatan, bukan terletak pada begitu banyak hebatnya jaringan popularitas yang dimiliki, tapi ketika Engkau memandang mereka dengan tatapan sayangmu dan cintamu kepada mereka, ya Tuhan. Wahai Tuhan, agar mereka melaksanakan ibadah haji mereka di saat mereka wukuf di Arafah, mereka bisa merasakan betapa sambutanmu terasa di sana. Mereka bisa merasakan bahwa suasana Arafah adalah suasana yang mengingatkan mereka betapa kerdilnya mereka di hadapan kekuasaan-Mu, ya Allah. Agar mereka bisa membersihkan akidah mereka, membersihkan tauhid mereka, membersihkan ketundukan mereka kepada-Mu. Agar ketika mereka bermalam di Muzdalifah, mereka bisa merasakan dan melakukan zikir sebanyak-banyaknya kepada-Mu, ya Allah. Agar ketika mereka di Mina, mereka melontar jumrah, maka melontarlah mereka dari semua sifat buruk mereka, dari semua kekejian yang mereka simpan, dari semua fahsya yang mereka sembunyikan. Ya Tuhan, kami tidak berharap keburukan mereka, tapi kami berharap kebaikan mereka. Jadi karena saudara-saudara kami yang melaksanakan ibadah haji ini, ya Allah, adalah orang-orang yang Kau sambut dengan sambutan cinta-Mu, ya Allah, sambutan sayang-Mu, ya Allah. Kau tenangkan mereka di kesulitan mereka, seperti Kau tenangkan Hajar ketika dititipkan di lembah Bakkah. Kau berikan kepada mereka keturunan yang baik, seperti Kau memberikan keturunan yang baik kepada Ibrahim. Ya Tuhan, kami hanya bisa mendoakan mereka dengan doa kami ini. Kami berharap satu hari kelak Kau juga memilih kami untuk bisa melaksanakan ibadah haji, ya Allah. Kami berharap bahwa nama kami terselip dalam daftar nama yang akan Kau panggil pada satu hari kelak untuk melaksanakan ibadah haji, ya Allah. Kami berharap, ya Tuhan, kehadiran kami mengantarkan saudara-saudara kami ini adalah bahagian dari cinta kami kepada mereka, bahagian dari upaya kami untuk merasakan dan mengantarkan mereka agar mereka bisa merasakan ibadah haji yang mabrur, ibadah haji yang Kau terima, ibadah haji yang Kau balas dengan surga, ya Tuhan. Jadikanlah majelis kami di majelis yang Kau ridha, majelis yang Kau berkahi, majelis yang Kau berikan cinta-Mu kepada kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Assalamualaikum. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Latif Khan. Dan demikianlah Bapak-bapak dan Ibu-ibu rangkaian acara kita.